Sempat kabur usai ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati. Pengasuh Pondok Pesantren di Pati, Jawa Tengah ditangkap di Wonogiri. Dalam aksinya, pelaku mendoktrin korban mengikuti kemauannya agar lebih mudah menyerap ilmu yang diajarkan. Sempat kabur usai ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati. Pengasuh Pondok Pesantren di Pati, Jawa Tengah ditangkap di Wonogiri. Tersangka ditangkap bersama satu orang yang membantu pelariannya. Polisi bilang pelaku mendoktrin korban mengikuti kemauannya agar lebih mudah menyerap ilmu yang diajarkan. Modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah korban yang dimaksud. Makanya kami ada posko tadi untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban atau saksi dan sebagainya, silakan. Kuasa hukum santriwati korban kekerasan seksual yakin akan semakin banyak korban yang berani melapor usai tersangka ditangkap. Hingga kini baru 5 korban yang melapor dari perkiraan puluhan korban. Setelah ditetapkan tersangka sudah ada penangkapan penahanan, nanti ada korban-korban yang lain, Ladu, ini ada 2, teman saya Cak Ulil nanti ada 5 nanti untuk lapor. Ya, menurut dugaan dari keterangan dari korban dan ada dugaan menurut keterangan dari orang tua, ini korbannya 30-50 yang pencabulan disertai dengan pemerkosaan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengecam kasus dugaan kekerasan seksual oleh pengurus Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati, Jawa Tengah. Menak menegaskan pesantren seharusnya menjadi ruang yang aman untuk santri dari segala bentuk kekerasan seksual. Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Salah satunya di pesantren Dolokusumo, Pati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Menteri Agama juga bilang saat ini kementeriannya sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo serta proses pencabutan izin operasional. Tim Liputan, Kompas TV. Kita tanyakan informasi terkini dari kasus kekerasan seksual santriwati kepada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Iwan, setelah tersangka ditangkap sejauh ini bagaimana proses pemeriksaan terhadap tersangka? Ya, selamat pagi Brahma dan saudara. Ini memang untuk update terbaru terkait penanganan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pengasuh pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ini pasca ditangkapnya tersangka. Hari ini pihak kepolisian akan kembali memeriksa tersangka yang dari Kamis pagi kemarin ditangkap. Selain itu memang dari hasil konfirmasi kami kepada aparat kepolisian, dengan ditangkapnya tersangka ini diharapkan nanti akan ada lagi korban-korban yang lapor. Karena informasi yang kami peroleh saat ini dari pihak kepolisian baru menerima 5 laporan. Itu pun hanya 1 korban yang kemudian statusnya adalah korban dan yang lainnya adalah saksi pelapor. Nah, terkait dengan adanya dugaan banyaknya korban yang menjadi korban dari tersangka ini pihak kepolisian mengharap pada masyarakat yang merasa menjadi korban kekerasan seksual di pesantren ini untuk bisa segera melapor ke posko pengaduan. Jadi di pihak kepolisian saat ini juga membuka posko pengaduan untuk para korban yang terdampak atau pernah menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh tersangka.
Selain itu, kami juga memperoleh informasi dari Aliansi Santri di Pati. Ini juga membuka posko pengaduan dan pendampingan bagi para korban yang nantinya posko ini diharapkan bisa menjadi ruang untuk membuka komunikasi para korban yang tadinya masih ragu untuk melaporkan dan bisa mau melaporkan kekerasan yang dialaminya. Karena begini Bram, seperti kita ketahui bahwa kasus ini diduga berlangsung mulai tahun 2000 hingga 2025. Jadi rentan waktu yang cukup lama ini diduga menjadikan korban ini tidak hanya 1-2 orang, melainkan hampir puluhan orang. Namun karena memang kondisi korban pada saat itu adalah santriwati yang mereka statusnya adalah dari doktrin pengasuh pesantren ini harus menuruti keinginan dari pengasuh, mereka tidak berani melapor. Dan rata-rata korban yang melapor ini mereka memiliki keberanian itu setelah mereka lulus atau keluar dari pondok pesantren tersebut. Selama mereka masih berada di pesantren, mereka masih mengalami ketakutan untuk melaporkan. Anda